Materi kita hari ini adalah tentang bagaimana kita mempelajari kurva ya, kurva dari DC motor. Ini penting sekali karena tugas yang sebelumnya adalah soal konstruksi, tapi dalam kenyataannya biasanya ketika Anda memerlukan DC motor, Anda akan beli. Jarang sekali orang yang perlu DC motor kemudian buat, pasti Anda beli. Atau kalaupun misalkan beli, jarang juga yang Anda pilih untuk modifikasi DC motornya, dililit ulang gitu. Jarang. Kemungkinan besar Anda akan beli. Dan ketika beli, Anda harus tahu beli motor yang seperti apa. Dan DC motor ini secara umum fungsinya kan penggerak. Penggerak itu artinya ketika ada buat sebuah permesinan, ya, alat-alat yang sistem yang bergerak, sumber geraknya adalah dari DC motor ini. Dan ini kan transformasi bagaimana manusia menciptakan sumber gerak dari yang digerakkan manual oleh tenaga manusia, kemudian menggunakan sumber penggerak selain manusia, misalkan hewan misalnya, kemudian berganti lagi menjadi sumber energi lain, misalnya air atau angin gitu ya, seperti di turbin gitu ya. Sampai kemudian di awal abad 20 ditemukan mesin uap ya. Kemudian menjadi yang sekarang kita ketahui banyak sekali arah-arah permesinan untuk digerakkan dengan sumber-sumber listrik melalui motor listrik. Jadi ini adalah sebetulnya bisa dibilang sumber penggerak di abad modern itu adalah DC motor. Pernah suatu ketika dulu waktu saya masih bekerja di salah satu konsultan di Jakarta, saya berkunjung atau ada pekerjaan konsultansi dengan salah satu industri gula. Kita tahu bahwa pabrik gula di Indonesia itu pabrik gula yang sudah dibangun sejak zaman Belanda ya. Umumnya seluruh penggeraknya adalah mesin uap. Artinya pabrik gula itu punya boiler yang memproduksi uap. Uapnya kemudian ditransfer ke berbagai sisi di pabrik itu untuk digunakan sebagai prime mover, sebagai penggerak utama. Artinya kalau ada alat potong batang tebu, mesin potong batang tebu yang berputar ini, penggerak utamanya turbin. Kemudian kalau punya energi listrik pun, energi listriknya dibangkitkan oleh turbin. Kemudian ketika punya alat untuk menggiling batang tebu, memeras sari tebu, itu juga digunakan uap. Sampai kemudian ada pemanas yang dipakai untuk heat exchanger untuk menguapkan ekstrak tebunya, itu juga menggunakan uap. Tapi kemudian di kemudian hari mesin-mesin ini sudah mulai berkurang kinerjanya karena sangat tua. Itu banyak sekali yang kemudian sudah berubah tidak menggunakan uap lagi sebagai penggerak, tapi uapnya hanya digunakan untuk membangkitkan listrik, dan listrik itu kemudian dipakai untuk menghidupkan berbagai motor listrik. Artinya di sini kemudian kita lihat bahwa motor listrik itu sekarang menjadi pilihan karena mudah ya. Bayangkan kalau Anda mau mentransfer energi dari
sebuah boiler sampai kepada turbin uap untuk menggerakkan satu poros, berapa besar biaya yang harus Anda keluarkan karena Anda harus membuat pipa uap satu. Pipa uap ini suatu ketika akan terkorosi, misalnya karena uap itu pada dasarnya adalah air. Suatu ketika akan terkorosi, korosi ini kemudian membuat dia bocor, ketika bocor harus diganti lagi pipa uapnya. Bandingkan kalau kemudian yang ditransfer adalah energi listrik. Anda hanya perlu kabel. Kabel secara umum lebih murah biayanya. Waktu yang membuat dia terkorosi juga akan jauh lebih lama dibandingkan pipa. Efisiensi energi yang mengkonversi energi uap menjadi energi gerak dibandingkan energi listrik menjadi energi gerak itu jauh lebih efisiensi jauh lebih tinggi energi listrik. Jadi ini penting karena kemungkinan besar dalam beberapa puluh tahun ke depan ya, sebagian besar sumber penggerak pada sistem-sistem mekanikal nanti akan digerakkan oleh motor. Jadi sangat penting untuk mengenal bagaimana sih kinerja motor itu. Sumber-sumber penggerak berbasis internal combustion engine pun kita sudah lihat sekarang pelan-pelan sudah mulai pindah kepada motor. Kalau Anda sangat mengenal bagaimana siklus termodinamika sekarang, maka kemungkinan besar pada beberapa dekade ke depan, seluruh automotive engineer tidak akan terlalu mengenal lagi bagaimana siklus Otto atau siklus diesel, tapi akan lebih mengenal bagaimana kurva motor. Jadi ini adalah sepenting itu. Pengetahuan tentang bagaimana kurva kinerja sebuah DC motor. Saya ingin mulai ini dengan mengingatkan Anda tentang konsep awal dari DC motor. Karena pada prinsipnya sebuah motor itu adalah hasil konversi daya atau konversi energi lah ya. Maka kalau kita berikan daya masuk, power input, ini akan ditransfer menjadi power output. Pada konteks sebuah DC motor, power inputnya di sini adalah listriknya. Dan power outputnya adalah mechanical. Kita tahu bahwa di fisika dasar, daya listrik itu dinyatakan dengan V dikalikan dengan I. Sementara daya mekanik, karena ini daya mekanik pada sistem yang berputar, dinyatakan oleh tau dan omega. Ini untuk kasus di mana kita anggap sistem itu ideal, tidak ada rugi-rugi. Dalam kenyataannya, ketika sebuah daya listrik diubah kepada daya mekanik, akan ada rugi-rugi yang terjadi. Setidaknya kita bisa petakan beberapa rugi-rugi. Ya. Yang pertama adalah rugi akibat panas pada kabel misalnya, yaitu yang dikenal sebagai ohmic heating. Ohmic heating ini dinyatakan dengan E²R. Ini adalah panas yang terjadi pada kabel karena kabel tersebut dilewati arus. Ini adalah panas yang sama, efek yang sama atau fenomena yang sama yang membuat transmisi kabel jarak jauh itu harus digunakan tegangan tinggi.
Kenapa harus digunakan tegangan tinggi? Karena kalau tegangan rendah, untuk mentransfer daya yang sama, arusnya harus naik. Padahal kalau arus naik, panas yang terjadi pada kabel akan naik secara kuadratik. Kalau Anda punya kabel dilewati arus 1 ampere, ya, dibandingkan kabel yang sama dilalui arus 2 ampere, yang dilalui arus 2 ampere ini disipasi daya dalam bentuk panasnya akan hilang secara kuadratik 4 kali lebih banyak dibanding yang dilalui arus 1 ampere. Makanya pilihan yang paling rasional adalah menaikkan tegangannya, karena dengan menaikkan tegangan arusnya akan turun sehingga ohmic heating-nya akan lebih rendah. Ini pasti terjadi. Masalah besar atau kecilnya itu sangat tergantung pada desainnya. Yang kedua adalah losses yang terjadi pada induktor. Kita tahu bahwa ada efek yang disebut back EMF pada sebuah motor DC. Yang terutama kalau pada motor DC jenis brush, ini akan sangat terasa kalau diberikan arus yang berubah-ubah. Jadi back EMF akan sangat terasa kalau arusnya berubah-ubah. Ini disebut juga losses yang terjadi akibat induktansinya. Jadi inductive loss. Pada sebuah motor DC yang arusnya cenderung konstan, ini tidak terlalu signifikan inductive loss. Tapi ini akan lebih signifikan nanti ketika kita bermain pada motor AC. Karena motor pada sumber daya AC, kita tidak mengubah amplitudenya pun, dia secara alamiah akan berubah-ubah dari positif ke negatif. Umumnya kalau di Indonesia, sistem AC yang digunakan adalah 50 Hz. Besarnya inductive loss ini adalah LI dikalikan dengan DI dt. Kemudian losses juga yang terjadi akibat friction. Friction ini ada macam-macam jenisnya. Ada yang disebut sebagai Coulomb friction, ada yang disebut sebagai viscous friction, ada yang disebut sebagai Strybeck effect. Ya. Masing-masing punya karakter sendiri, dan ini cenderung lebih sulit untuk diprediksi di awal karena sangat tergantung pada banyak hal. Ya. Kalau ohmic heating and inductive loss ini cenderung lebih mudah diprediksinya. Tapi kalau friksi ini agak sulit karena tergantung dengan jenis kontak, ya. Kekasaran permukaan, jenis kontak, gaya normal antara masing-masing objek, kemudian kecepatan dia kontak, temperatur. Ya. Ini agak sulit diprediksi. Jadi untuk kali ini kita abaikan dulu losses akibat friction. Maka kalau kita ambil dua jenis losses ini saja, ini adalah losses electrical, maka yang masuk dikurangi hilangnya di jalan, yaitu I kuadrat R, dikurangi dengan LI DI dt, itu akan sama dengan power output yang berupa mechanical. Untuk persamaan seperti ini, saya ingin modifikasi supaya bentuknya menjadi bentuk yang lebih mudah kita pahami, yaitu variabel dependent-nya kita letakkan di sebelah kiri, variabel bebasnya kita letakkan di sebelah kanan. Apa saja yang disebut variabel bebas? Ya. Pertama, kita harus tentukan dulu mana di antara persamaan ini yang merupakan konstanta. Yang saya sudah jelas tahu adalah R. R ini pasti konstanta. L juga pasti konstanta. Kenapa begitu? Karena R dan L ini adalah bagian dari konstruksi motor.
Kita sudah tinggalkan konstruksi motor di pelajaran yang lalu, tapi kita tahu bahwa sekali Anda gulung, ketika Anda pakai dan dia berputar, ya jarang ya kita tiba-tiba ketika berputar nggak ada ya motor yang ketika berputar tiba-tiba gulungannya berubah gitu kan. Gulungan pasti tetap ya, kabel yang digunakan panjangnya pasti tetap yang ada pada kumparan. Jadi sekali dia dibuat, R dan L tidak akan berubah. Maka kedua ini menjadi konstanta. Maka yang selain itu kemungkinan besar akan jadi variabel. Dan saya akan ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. P dikalikan I sama dengan tau dikalikan dengan omega ditambah R karena ini adalah konstanta dikali I kuadrat ditambah L dikalikan dengan I DI dt. Ini sudah jelas menjadi konstanta, ini juga sudah jelas menjadi konstanta. Selainnya kemungkinan kita bisa anggap sebagai variabel. Tapi terakhir saya ingin buat menjadi seperti ini. V sama dengan tau dibagi I kalikan dengan omega ditambah R karena I kuadrat dibagi I maka I-nya tinggal 1 ditambah L dikali I dicoret I-nya menjadi L DI dt. Ini tadi adalah konstanta yang saya lingkari. Ini juga adalah konstanta. Ini sekarang saya mendapatkan sebuah pernyataan baru yang saya akan sebut sebagai konstanta KT. Apa itu konstanta KT? Konstanta KT adalah konstanta kinerja motor. Jadi ini adalah satu buah pernyataan yang menyatakan bagaimana kinerja motor dalam konteks Newton-meter yang dihasilkan per ampere. Ya. Jadi ini adalah konstanta torsi. Sebagian datasheet atau sebagian literatur menyebutnya juga sebagai KM, itu sama saja. Itu menyatakan berapa Newton-meter per ampere. Ini juga bawaan lahir ya, jadi ini adalah konstanta. Maka di akhir saya bisa tulis persamaan ini menjadi KT dikalikan omega plus R dikalikan dengan I ditambah L dikalikan DI. Yang menjadi variabel di sini adalah omega dan I ya, termasuk DI dt. Maka kalau saya tuliskan persamaan lengkapnya, tegangan adalah di sini sebuah variabel dependen yang tergantung oleh omega dan I, di mana omeganya bisa berubah-ubah terhadap waktu, dan I-nya juga bisa berubah terhadap waktu. Bagaimana juga dia perubahan terhadap waktunya bisa dinyatakan dengan DI dt. Kalau dia bisa berubah terhadap waktu, maka dia akan punya turunan terhadap waktu. Oke, berangkat dari pemahaman ini ya, kita bisa buat beberapa skenario. Skenario yang pertama adalah ketika arusnya sama dengan 0, artinya tidak ada arus yang diberikan, tapi omega tidak sama dengan 0. Saya tulis ulang, P sama dengan KT dikalikan dengan omega, ditambah R dikalikan dengan I, ditambah L DI dt. Skenario pertama adalah, tadi kan dia punya dua variabel bebas, yaitu omega dan I. Skenario yang pertama adalah ketika I-nya sama dengan 0. Artinya sama sekali saya tidak beri arus, tapi omeganya tidak sama dengan 0. Maka bagian yang ini hilang. Ya.
maka tinggal V sama dengan KT dikalikan dengan omega. Ini adalah kondisi ketika motor mengalami apa yang disebut sebagai regenerative mode. Apa itu regenerative mode? Regenerative mode adalah ketika mudahnya motor DC tadi berubah fungsi bukan sebagai penggerak, tapi sebagai generator. Di konstruksi yang sebelumnya Anda pernah buat, ya, kalau ini utara, ini selatan, ini satu kabelnya begitu ya. Gitu ya. Dan ini berputar, tapi saya tidak supply arus secara langsung ya. Artinya saya sama sekali tidak berikan arus apapun, tapi saya putar di sini. Saya ciptakan omega ya. Maka yang terjadi akan muncul arus dengan sendirinya di dalam kumparan ini sedemikian rupa sehingga terjadi beda potensial. Jadi arusnya sesaat akan muncul untuk menciptakan beda potensial di sini. Dia tidak akan keluar arusnya, tidak akan mengalir. Yang terjadi hanya beda potensial. Seperti halnya kalau Anda punya baterai. Kalau Anda punya satu baterai gitu, kan sebelum dihubungkan dengan beban, baterai ini tidak akan ada arus listrik yang mengalir di dalam baterai dia. Dia hanya punya beda potensial. Baru ketika nanti Anda hubungkan ini dengan sebuah beban, lampu misalnya, atau motor DC lain misalnya, baru dia akan terjadi arusnya. Maka yang terjadi ketika dia berputar, tapi tidak ada arus listrik yang diberikan, dia akan berfungsi sebagai generator, menciptakan beda tegangan pada motor ini. Baru beda tegangan. Maka dia akan berfungsi sebagai seperti baterai. Ini kasus yang pertama ya. Ini sebagai generator. Maka yang unik pada motor DC, ya, terutama jenis brush, terutama jenis yang menggunakan permanen magnet adalah kemudahan dia untuk ditransfer atau diubah fungsinya dari motor menjadi generator, sesederhana dengan apakah dia diberi arus atau tidak diberi arus di awal. Kemudian skenario yang kedua. Skenario yang kedua adalah ketika arusnya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Dan tidak hanya itu, arusnya konstan. Ya. Kemudian ditetapkan V-nya juga konstan. Ya. Dan justru kita ingin tahu akibatnya terhadap omega. Ya. Jadi omeganya, kita pengen tahu berapa omega. Maka bentuk persamaan ini, yang V sama dengan KT dikalikan dengan omega, ditambah R dikalikan I, ditambah LI atau L DI DT. Karena I tidak sama dengan 0, maka ini tidak bisa kita coret. Tapi ini konstan, ya. I-nya tidak sama dengan 0 dan konstan, maka perubahan terhadap waktu ini tidak ada. Kita bisa coret yang bagian ini. V-nya sekarang menjadi konstan, maka kita harus pindahkan dia ke ruas yang berbeda. Yang ingin kita tahu, ya, berapa omeganya. Berapa omeganya? Karena sekarang kita beri arus dan dia berputar,
Sekarang kita nggak tahu berapa omeganya. Kita ingin ubah dia ke sebelah kiri karena ini menjadi bagian yang ditanyakan. Maka saya akan tulis ulang menjadi seperti ini. KT dikalikan dengan omega sama dengan P dikurang RI. Ya. Saya ingin letakkan omega sendirian di sebelah kiri. Maka omega adalah sama dengan P dibagi KT dikurang RI dibagi KT. Tadi kita ketahui bahwa KT itu sama dengan tau dibagi I. Ya. Maka kita tahu bahwa I itu sama dengan tau dibagi KT. Kita masukkan ini kembali ke sebelah sini. Adalah sama dengan V per KT dikurang R dikali tau dibagi KT kuadrat. Ya. Sekarang ada yang menarik di sini. R kita ketahui adalah konstan. KT juga konstan. Kalau tadi kita biarkan I, juga I-nya nilainya konstan ya. Tapi kita sekarang tidak tertarik lagi mengetahui berapa I yang terjadi. Kita ubah menjadi tau ya. Tau menjadi variabel bebasnya. V per KT ini juga konstan. Ini jadi konstan, ini konstan. Ya. Yang menjadi variabelnya adalah omega dan tau. Kalau kita punya bentuk persamaan seperti ini, kita bisa ubah dia menjadi seperti persamaan linear. Y sama dengan AX plus B. Dalam hal ini bentuknya adalah omega sama dengan minus R per KT kuadrat dikali tau ditambah V per KT. Apa yang kita miliki di sini? Y-nya adalah omega, X-nya adalah tau. Ya. Sekali lagi, Y-nya adalah omega, X-nya adalah tau. Maka minus R per KT kuadrat adalah sama dengan A, dan B-nya adalah V per KT. Ya. Kalau kita punya persamaan linear seperti ini, kita tahu bahwa A adalah slope. Kalau A-nya positif, slope-nya seperti ini. Kalau A-nya negatif, slope-nya akan seperti ini. Di sini A-nya adalah negatif. Maka sudah pasti bentuk kurvanya, slope-nya, kemiringannya adalah inverse proporsional seperti itu. Maka kalau kita gambarkan kurvanya, ini adalah omega, ini adalah tau. Bentuk kurvanya akan terbalik seperti ini. Hanya saja pertanyaannya sejauh mana dia kemiringannya, gitu ya. Dan sejauh mana dia bergerak naik ke omega. Untuk menentukan seberapa posisi yang dia berpotongan dengan sumbu omega ini, kita harus tanyakan ketika tau sama dengan 0. If tau sama dengan 0, maka omega itu sama dengan V per KT. Ketika tau sama dengan 0, ini adalah titik 0 ke 0 ya, origin ya. Maka omega sama dengan V per KT. Maka akan tergantung berapa V per KT. Katakanlah saya ambil sebuah titik di sini adalah sama dengan V per KT. Titik ini, maka kita tahu dia akan bergerak turun seperti ini. Bisa turunnya ke sini, bisa turunnya ke sini, bisa turunnya ke sini, tergantung nanti nilai min R per KT kuadrat. Katakanlah saya asumsikan dia turun di sini ya. Maka dia pasti akan nanti suatu ketika akan berpotongan dengan sumbu tau. Titik yang berpotongan dengan sumbu tau ini, ya, saya beri nama adalah tempat ketika ada torsi, tapi motor tidak berputar. Apa contohnya? Contohnya kalau misalkan Anda beri arus sebuah motor,
tapi porosnya Anda tahan. Anda tidak biarkan dia berputar. Anda beri arus, tapi Anda tahan. Kalau Anda tahan dengan tangan, Anda bisa merasakan torsi yang dihasilkan oleh motor yang membuat dia ingin berputar. Atau yang kedua adalah ketika motor awalnya berada pada posisi diam, kemudian Anda baru beri arus, maka ini adalah sesaat torsi yang dihasilkan sangat tinggi ya, sebelum dia berputar. Ini adalah kondisi seperti itu. Ini dinamakan sebagai kondisi torsi stall atau dikenal juga sebagai istilah starting torque. Nilainya sama, berada pada perpotongan kurva ini dengan sumbu torsi. Sementara kedua titik ini, ya, ini saya beri nama omega 0, yaitu ketika motor berputar, tapi tidak ada beban, atau bebannya kecil sekali. Ini disebut juga kondisi no load speed. Kondisi ketika kecepatannya terjadi tanpa beban sama sekali. Ini adalah kondisi yang Anda alami ketika Anda mengukur konstruksi motor Anda. Jadi Anda kan nggak beri beban sama sekali, Anda nggak ditahan sama sekali shaft-nya untuk berputar. Ini adalah kondisi no load speed. Kok kondisi no load speed-nya hanya ada satu? Pertama, karena ini kita gambarkan pada nilai V yang konstan. Pada nilai V yang konstan. Ini ketika Anda beri nilai V tertentu, katakanlah misalkan V-nya sama dengan A, gitu ya. Ya, ini no load speed-nya hanya satu. Bayangkan kalau Anda punya motor yang Anda buat, kemudian Anda beri satu sumber baterai, dan tidak ada beban, kan ya kecepatannya satu aja. Tapi kemarin kecepatannya bisa diubah-ubah. Nah, kecepatan diubah-ubah itu, kalau Anda perhatikan, terjadi ketika arusnya diubah dan tegangannya berubah. Jadi kecepatan pada kondisi no load ini akan berubah. Kalau dari kurva ini, kita bisa gambarkan bahwa terjadi ketika tegangannya diubah. Ya. Turun ke sini adalah ketika V-nya berkurang, naik ke atas ini adalah ketika V-nya ditambah. Omega 0 ya, atau no load speed, nilainya akan turun ke bawah sini ketika V-nya dikurangi dan akan naik ke atas ketika V-nya ditambah. Jadi ketika berada pada V yang konstan, maka kurvanya satu garis. Berarti Anda akan temukan kalau misalkan V-nya berubah-ubah, garis ini akan bergerak naik turun. Dia bisa naik ke sini, dia bisa turun ke bawah. Ini pada kondisi tanpa beban. Kalau diberi beban, maka dia akan bergeser ke sisi ruas yang sebelah kanan. Kalau pada kondisi V konstan dan berada pada beban, maka yang berubah apa? Yang berubah adalah arus. Kenapa? Karena arus sama dengan 1/KT dikali tau. Maka kita akan punya kurva yang kedua. Saya akan gambar dengan warna yang berbeda, supaya kelihatan. Kita akan punya kurva yang kedua. Tadi ini kurva adalah kurva yang dinyatakan oleh persamaan ini ya. Relasi antara omega dengan tau. Kalau saya punya kurva yang kedua. Kurva yang kedua ini saya letakkan sumbu yang keduanya di sebelah sini. Sumbu yang kedua ini adalah I. Ya. Dan sumbu mendatarnya adalah tau, karena I sama dengan 1/KT dikali tau. Tahu sekarang 1/KT ini nilainya positif, ya. Maka persamaan linear ini menjadi nilainya positif, dan dia tidak punya bias, artinya dia akan mulai dari sini, dan dia akan buat kurva seperti ini. Ini adalah kurva I sama dengan 1/KT dikalikan dengan tau. Kita tahu pada
tegangan yang sama, arusnya akan punya kurva seperti ini. Arusnya akan punya kurva seperti ini. Maka kita akan punya beberapa titik di sini. Di sini adalah titik no load current. Pada titik ini kita sebut no load current-nya sama dengan 0. Tapi pada kenyataannya dia tidak mungkin 0. Kenapa? Karena tidak ada kondisi tanpa beban yang betul-betul tidak ada penahan sama sekali. Kita sebut tadi di awal ada friksi, ada lain-lain yang membuat dia sebetulnya tetap memerlukan arusnya. Tapi idealnya ketika tidak ada beban, berapa power yang masuk? 0. Tapi kan tidak mungkin ya. Kita tahu itu tidak mungkin. Arus yang masuk pasti ada. Arus yang masuk pasti ada. Dan kalau arus yang masuk pasti ada, maka ketika kondisi tanpa beban, maka akan ada daya listrik yang masuk walaupun kecil sekali. Walaupun kecil sekali. Maka sebetulnya ini ada katakanlah nilai I0 gitu ya. Ini adalah I0. Persamaannya menjadi seperti ini. Titik yang kedua adalah titik yang berpotongan dengan torque stall. Ya. Ini adalah yang disebut sebagai titik starting current. Ini adalah titik yang kalau Anda kenal, kalau Anda menghidupkan pompa atau apapun kompresor di rumah Anda yang dihidupkan dengan motor, ya, Anda akan dengar istilah orang nyebut arus ketika dia ngangkat gitu. Ini adalah arus yang terjadi sesaat ketika motor bertransisi dari kondisi diam menjadi bergerak. Kenapa arusnya besar sekali, tinggi sekali? Sering dibilang, oh arus ngangkat kan tinggi gitu ya. Kenapa tinggi sekali? Karena dia berada pada kondisi diam, bertransisi menjadi bergerak. Dia tinggi sekali, tapi sesaat. Sebentar aja dia. Tapi dia tinggi sekali. Karena kondisi bebannya berada pada kondisi beban tertinggi. Beban tertinggi adalah ketika omeganya sama dengan 0. Tapi sesaat saja, karena setelah dia kemudian berputar, kalau tidak ada beban, dia akan bergerak menuju kondisi no. Oke. Jadi kita punya dua kurva ya di sini. Satu kurva adalah kurva speed, yang merah ini kita sebut sebagai speed torque curve. Yang kedua adalah current torque curve. Nanti kita akan kenal beberapa kurva tambahan ya. Ada dua kurva lagi yang penting untuk diketahui, yaitu kurva power output. Jadi ini power output curve. Power output itu, jadi power output kalau pada sebuah motor ini selalu maksudnya adalah mechanical power yang tadi dinyatakan dengan tau dikalikan dengan omega. Saya ingin gambarkan lagi tadi kurva ini adalah omega, ini adalah tau. Kita tahu bahwa bentuknya seperti ini, dan tadi omega itu sama dengan minus R dibagi KT kuadrat dikalikan dengan tau, ditambah V per KT. Kita tahu omega dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Maka kalau kita ingin dapatkan power out, ya,
itu sama dengan torque dikalikan dengan minus R per KT kuadrat dikalikan dengan tau ditambah V per KT. Kita substitusi aja untuk ini ke dalam omega, dan kita akan dapat minus R per KT kuadrat dikalikan dengan torque kuadrat dibagi V per KT dikalikan dengan tau. Ini adalah P out. Dan kita ketahui bahwa P out-nya tidak linear persamaannya. Ini persamaan kuadratik. Seperti halnya kalau Anda punya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Bentuknya tidak mungkin linear. Bentuk kuadratik begini bentuknya pasti parabola. Entah parabolanya bentuknya seperti ini, atau parabola bentuknya seperti ini. Ya. Entah dia memotong sumbu atau tidak memotong sumbu. Misalkan tidak memotong sumbu itu betul-betul titiknya seperti ini ya, sama sekali tidak memotong sumbu atau dia memotong sumbu ya. Tapi secara umum bentuknya parabola. Apa yang bisa kita ketahui? Kalau misalkan dia nilai A-nya itu positif ya. Ini kita bisa belajar di karakter persamaan kuadratik. Kalau A-nya positif, maka terbukanya ke atas. Kalau hanya negatif, terbukanya ke bawah. Yang jadi masalah adalah biasanya bagaimana kita mendapatkan nilai titik ekstrimnya. Bagaimana kita mendapatkan titik ekstrimnya. Titik ekstrim kalau dibentuk seperti ini ya, bisa didapatkan dengan menghitung katakanlah nilai ekstrim M gitu ya. Itu sama dengan minus B per 2A. Itu untuk mendapatkan titik ekstrim. Titik ekstrim itu nilai Y atau Y maksimum. Y maksimum. Itu didapatkan dengan nilai min B per 2. Maka kita bisa dapatkan juga di sini P out maksimum. Itu bisa didapatkan dengan min B. B-nya adalah di sini V per KT. Per 2A. A-nya adalah minus R per KT kuadrat. Jadi minus R per KT kuadrat dikali min 2 ya. Minnya habis, ya. Maka kita min B per 2, sorry. Nah, ya, ketambahan min satu kali. Min B per 2A. Bawahnya saya tulis ulang. Per 2A. 2 dikalikan dengan min R per KT kuadrat. Minnya habis, sehingga kita tahu P out maksimumnya adalah nilainya positif, karena dia sekali lagi kita buat ke bawah, dengan nilai yang setara dengan setengah V per KT dikalikan dengan R. Ini nilai P out maksimum. Di mana lokasinya? Ini sudah pasti lokasinya berada pada setengah. Kalau ini adalah torque stall, ini lokasinya pasti berada di tengah-tengah antara 0 sampai torque stall, setengah torque stall. Ya. Ini adalah katakanlah titik P maksimum di sini, maka bentuk kurvanya saya gambar dengan warna yang berbeda. Bentuk torque kurva stallnya adalah seperti ini. Ini harus memotong seperti ini. Ini adalah nilai P out maksimum. Berada pada setengah torque stall. Nilainya adalah setengah V per KT dikali R. Ini biasanya sudah pada datasheet ini sudah diberikan ya, nilai P out maksimum. Tapi kalau Anda harus hitung ya Anda bisa hitung. Yang menarik adalah ternyata nilai P out maksimum kurvanya tidak linear ya. Artinya walaupun relasi antara arus dengan torque itu linear, relasi antara omega dengan torque itu juga linear, P out-nya ternyata tidak linear.
ternyata tidak linear. Artinya bukan berarti karena arus kita perbesar terus, daya outputnya akan bertambah terus, itu tidak. Daya outputnya hanya bertambah sampai sebuah titik maksimum, kemudian dia turun lagi ya. Bukan berarti karena kita tambah arus, dia power outputnya akan naik terus. Kemudian ini adalah kurva power out. Ada lagi kurva efisiensi. Ya. Tadi kita sudah belajar yang satu adalah kurva omega dengan torque curve. Yang kedua adalah arus dengan torsi curve. Yang ketiga adalah kurva P out versus torque curve. Yang keempat ini adalah efisiensi versus torque. Apa itu efisiensi? Efisiensi ya, itu sama dengan P out dibagi P in. P out-nya tadi sudah tahu kurvanya seperti ini. P in-nya ya, power input itu setara dengan kurva arus. Kenapa? Karena kita bicara pada V yang konstan, P in-nya akan semakin tinggi kalau arusnya tinggi. Nah, jadi hati-hati Anda melihat power ya. Yang dimaksud power input atau power output. Kalau yang tadi saya sebut ketika arus ditambah terus, powernya tidak akan terus-menerus naik, tapi setelah titik tertentu dia akan turun lagi. Yang dimaksud adalah power output. Tapi dalam konteks power input, betul. Semakin besar arusnya, maka power input yang diberikan akan semakin besar. Tapi tidak selalu power input yang semakin naik itu menghasilkan power output yang juga semakin naik terus. Artinya ruginya semakin banyak. Ruginya semakin banyak. Maka di mana kemudian pembagian antara power out dibagi power in, artinya kurva yang seperti ini tadi, parabola, dibagi dengan kurva yang linear. Bentuknya akan sangat unik, bentuknya akan menjadi kira-kira seperti ini. Ini adalah kurva efisiensi. Ini saya beli satu kurva lagi ya, sumbu lagi. Ini untuk P out. Ini adalah kurva efisiensi. Di mana kurva efisiensi itu bentuknya agak unik seperti ini. Ini juga sumbu torsi. Ini adalah torque stok. Secara tipikal, ya, efisiensi maksimum ya, itu terjadi di sekitar titik yang setara dengan 1/7 torque stok. Ini secara tipikal ya. Ini belum tentu, tapi terjadi pada setiap motor. Tapi secara tipikal biasanya terjadi di sekitar 1/7 torque stok. Nah, yang unik, power maksimum itu tidak sama dengan power output maksimum, itu tidak sama titiknya dengan efisiensi maksimum. Justru efisiensi maksimum itu terjadi biasanya pada kondisi power output-nya yang masih cukup rendah, ya. Tidak berada pada P out maksimum. Jadi kalau kita misalkan ingin punya motor, kita ingin ekstraksi power output yang semaksimal mungkin yang bisa dihasilkan motor itu biasanya tidak pada efisiensi yang maksimum. Kalau Anda ingin motor itu bekerja secara hemat energi, artinya rasio antara apa yang kita berikan dengan yang didapatkan adalah yang tertinggi, ya, itu biasanya kita dapatkan pada power output yang tidak maksimum dari motor itu. Cukup rendah justru nilainya. Oke, itu kurva power dan kurva efisiensi. Ya. Jadi kita punya 4 kurva seperti ini. Lalu kita bisa lihat pada datasheet. Ini contoh salah satu data yang dimiliki ketika Anda misalkan belajar untuk mempelajari
datasheet ya. Jadi datasheet ini datasheet sebuah motor. Ya. Datasheet sebuah motor akan memberikan Anda data seperti ini. Yang paling biasanya umum ya, kalau misalkan Anda mau cari sebuah motor DC, ibaratnya Anda misalkan mau konversi sepeda motor Anda menjadi motor listrik. Yang paling pertama akan ditanya berapa dayanya, power-nya. Sebagai contoh, ini motor yang kecil sekali, dayanya 1,5 watt. Selalu kalau misalkan kita punya sebuah motor, disebut power ratingnya berapa, ini maksudnya adalah power out. Artinya di sini mechanical ya. Mechanical power yang dihasilkan oleh motor tersebut. Bukan power input. Jadi kalau misalkan Anda bayangkan Anda punya beli motor DC untuk sebuah keperluan ya, power output-nya misalkan untuk sepeda motor listrik misalnya. Power output-nya berapa? Power output-nya 3.000 watt atau 3 kilowatt. Itu adalah power output. Yang Anda perlukan untuk diberikan kepada motor itu secara konsumsi daya listriknya itu pasti lebih besar. Setidaknya misalkan 25% lebih besar daripada nilai itu. Karena umumnya efisiensi maksimum dari sebuah motor DC itu berkisar antara 70-80% efisiensi maksimum. Kalau Anda bicara power pada power maksimum, mungkin hanya sekitar 60% misalnya efisiensinya. Maka yang harus Anda berikan setidaknya 25% lebih tinggi daripada power output maksimum itu. Kemudian nominal voltage. Ini tadi kalau saya juga coba gambar lagi. Ini adalah omega. Ini adalah torque-nya. V nominal voltage ini tadi membicarakan satu buah kurva yang menentukan titik omega 0 dan torque stall. Ini pada sebuah garis yang voltage-nya konstan. Pada konteks ini diberikan nominal voltage-nya adalah 6 volt. Kenapa kok ini ditentukan 6? Apakah kalau misalkan tidak diberi voltage 6 volt tidak bisa berputar? Bisa. Tapi no load speed-nya tidak akan senilai ini ya. Jadi pada 6 volt pada garis ini dia sudah beritahu bahwa no load speed-nya adalah 13.400 dalam satuan RPM. Yang Anda perlu hati-hati, satuan RPM ini paling umum diberikan pada sebuah datasheet untuk menyatakan omega. Ini adalah omega 0. Tapi ketika Anda menghitung power out, ya, kan tadi power out itu sama dengan torsi dikalikan dengan omega. Untuk mendapatkan power out dalam satuan watt, ya, kalau ini Anda ingin dapat dalam satuan watt, maka torsinya harus dalam satuan Newton meter, dan omeganya harus dalam satuan radian per second. Ini adalah SI, ini adalah SI, ini juga adalah SI. Jadi nilai RPM ini paling sering dipakai atau diberikan di sebuah data, tapi Anda tidak bisa pakai ini dengan satuannya ini begitu saja. Anda harus ubah menjadi radian per second. Dan untuk mengubah dari RPM, ya, RPM ini kan revolution per minute ya. Itu harus Anda kalikan dengan 2pi per 60 ya, untuk menjadi radian per second. Oke. Ini adalah omega 0 ketika nominal voltage-nya dipakai. Omega 0-nya menjadi, kita tahu titiknya di 13.400 RPM. Dan titik yang sebelah sini adalah torque stall. Torque stall-nya adalah 4,99 mili Newton meter.
Pada motor-motor yang kecil sangat umum Anda dapatkan satuannya pada satuan mili Newton meter, tidak dalam Newton meter, karena 1 Newton meter itu sebetulnya satuan yang adalah torsi yang besar. 1 Newton meter itu sebuah torsi yang lumayan besar. 1 Newton meter itu kan artinya kalau Anda punya bobot 1 Newton berada pada lengan yang panjangnya 1 meter. Ya, itu cukup besar. Ya. Itu setara kalau Anda punya lengan panjangnya sepanjang kira-kira pulpen saya ini. Kemudian Anda beri sebuah beban yang bobotnya 1 kilo atau sekitar 10 Newton. Nah, seperti itu. Itu adalah nilai torsi yang lumayan besar. Maka kalau pada motor-motor yang kecil biasanya nilainya dalam satuan mili Newton meter. Ini adalah torque stall atau juga dikenal sebagai starting torque. Speed torque gradient adalah kemiringannya. Kemudian no load current-nya adalah 18 mA. Ini adalah kurva yang kedua ya. Saya pakai warna yang berbeda. Kurva yang kedua ya, sumbunya adalah yang ini adalah arus ya, I. Ini adalah titik bias-nya ya. Ini kurvanya naik seperti ini ya. Kalau saya tarik garisnya ke sini, ini adalah 18 mA. Ya. Jadi saya katakan tadi ini tidak mungkin 0 ketika pada kondisi tanpa beban pun. Dan yang sebelah sini adalah titik satunya yang disebut sebagai starting current. Ini adalah I0, ini adalah starting current ya. Atau I start, nilainya berpotongan dengan sumbu torsi, di mana nilainya setara dengan pada torque stall. Ini adalah sama dengan 1180 mA. Jadi kita punya dua kurva ya, dengan ini. Mudah kita temukan. Kemudian terminal resistance, ini juga sangat berhubungan. Terminal resistance ini adalah resistansi dari kumparan. Kayak kalau misalkan Anda punya kabel, Anda gulung, gitu. Berapa panjang, berapa banyak gulungan yang Anda pakai, itu sangat menentukan berapa resistansi. Dalam hal ini disebutkan bahwa resistansinya adalah 5,08 ohm. Ini sangat berhubungan dengan berapa nilai starting current dan berapa nominal voltage yang dipakai. Kita tahu bahwa I tadi sama dengan V per R. Kalau kita letakkan V-nya tadi 6 volt dan R-nya adalah 5,08 ohm, maka kita akan dapat 1,18 ampere atau 1180 mA. Maximum permissible speed ini adalah batas kecepatan maksimal yang diizinkan atau yang direkomendasikan untuk motor ini. Tadi nominal no load speed-nya tadi adalah 13.400, tapi dia masih bisa dinaikkan lagi menjadi 14.700. Kalau Anda sedikit naikkan nominal voltage-nya, maka dia akan menyentuh angka ini. Lebih dari ini, maka biasanya umur motor akan lebih pendek, karena gesekan akan terlalu banyak, bearing akan cepat aus, dan lain sebagainya. Atau motor juga akan lebih cepat panas. Maximum continuous current, ini adalah 477 mA. Ya. Kalau ini tadi 1180, ini 18 mA, katakanlah dia berada pada titik ini. Ya. Ini adalah maximum continuous current. Continuous current. Kalau kita tarik titiknya ke sini, sampai berpotongan dengan titik kurva arus, ya, kita akan temukan satu titik yang berpotongan dengan torsi stall. Nanti kita akan ketemu dengan titik yang nomor 11 ini, yaitu maximum continuous torque. Ya. Jadi ini tadi adalah titik yang ada di sini. Kalau kita temukan dengan kurva ini, maximum continuous torque-nya kita temukan sekitar 2,01 mili Newton meter. Ini adalah maximum continuous torque. Kalau kita tarik garisnya dari
maksimum continuous torque ini ke atas, seperti ini. Nanti kita akan temukan dengan titik yang berpotongan dengan kurva kecepatan dan torsi. Maka kita akan temukan nanti maksimum continuous speed atau nominal speed istilahnya. Nominal speed. Kita akan temukan ke yang merah ini ya. Ini adalah nominal speed. Dan garis ini adalah garis batas nominal maximum nominal operation. Artinya apa? Artinya yang ada di sebelah kiri ini adalah daerah continuous operation. Jadi dia sebuah motor direkomendasikan untuk bisa berjalan secara terus-menerus kalau dia berada pada zona ini. Lewat dari batas ini, dari batas torsi continuous yang maksimal, ini disebut sebagai intermittent operation. Jadi pertanyaannya, apakah boleh kalau misalkan kita punya motor, kita operasikan tanpa dia berputar, ya, dia stall misalkan, boleh, tapi tidak terus-menerus, sebentar saja. Kenapa? Karena kalau terus-menerus, kita tahu kalau power output-nya di sini kan 0, karena sama sekali tidak berputar, tapi dia menghasilkan torsi. Maka yang terjadi kalau power output-nya 0, efisiensinya 0, seluruh energi listrik yang akan diberikan itu akan menghasilkan panas. Panas yang berlebih akan merusak motor. Maximum power output at nominal voltage. Ya. Tadi ini sudah kita tahu maximum continuous current, maximum continuous torque, maximum power output at nominal voltage. Nah, kita akan temukan satu titik nanti di sini pada 1740. 1740. Jadi kalau tadi ini 201, 499 berarti kan sekitar 2,5. Ini adalah setengah dari torsi stall. Ini adalah titik power maksimumnya. Saya gambar kurva yang kedua lah. Ini adalah stallnya. Setengahnya di sini adalah 2,55. 2,5, 4,99 sekitar 2,5. Ini adalah kurva powernya. Ini nilainya power outputnya, ini P out. P out-nya pada 1740 atau 1,74 watt. Tadi kita di awal assign power ratingnya adalah 1,5. Ini adalah pada daerah maksimum nominal operation. Kalau Anda punya kurva power di sini, saya katakanlah beri warna hijau, katakanlah kurvanya seperti ini. Ya. Ini adalah power output maksimum, ini adalah power output rating. Power output maksimum tadi di sekitar 2,5. Pada 2,01 akan ketemu dengan perpotongan garis kurva, assign power ratingnya akan ditemukan 1,5. Kemudian ada maksimum efisiensi di 77,6. Ya, nanti Anda bisa coba eksplorasi di mana si kurva 77,6 ini dengan menghitung perbandingan antara power output dan power input. Torque konstan ini adalah nilai KT. Speed konstan adalah KS. KS ini setara dengan 1/4 KT. Jadi ini adalah konstanta yang lain yang tidak sempat kita bahas. Mechanical time constant, satuannya millisecond. Ini kalau Anda sudah belajar sistem kendali penggerak, Anda akan tahu bahwa pada sistem orde 1 akan ada yang namanya time constant, dan ini adalah sistem orde 1 ya. Mechanical time constant ini adalah waktu yang diperlukan untuk bergerak motor itu dari kecepatan 0 sampai 63% final speed.
Maka Anda tahu kalau misalkan motor awalnya diam, kemudian Anda beri arus itu akan sesaat menghasilkan tadi arus maksimum, ya, memerlukan arus yang tinggi sekali, tapi hanya sebentar saja. Karena apa? Dalam waktu 22,4 milisecond dia sudah mencapai 63% dari kecepatan akhirnya, maka dia posisinya sudah berada pada continuous operation sebentar saja. Dan setelah itu dia akan perlahan bergerak mencapai kecepatan akhir. Kemudian rotor inersia, ini adalah inersia dari rotornya, karena rotor punya massa, dia punya momen inersia juga. Dan ini ada hubungannya dengan time constant, karena time constant tadi, kalau mau Anda hitung, itu setara dengan R dikalikan dengan J. R ini tadi adalah resistansi, dikalikan dengan J dibagi KT kuadrat. Terminal inductance, ini adalah konstanta juga, ini adalah L. Yang dua terakhir ini adalah kemampuan motor untuk membuang panas. Ya. Biasanya semakin motor itu punya kemampuan membuang panas yang baik, daerah maksimum nominal operation-nya bisa bergeser ke kanan, ya. Artinya makin luas daerah continuous operation-nya. Karena apa? Karena dia bisa dioperasikan pada kondisi panas yang lebih tinggi, karena kemampuan dia untuk melepas panas atau kemampuan pendinginannya lebih bagus. Misalkan kalau sebuah motor berpendingin air misalnya, kan ada sebagian motor, terutama biasanya motor-motor spindle gitu ya, yang dia bergeraknya pada beban yang bervariasi, kemudian pada kecepatan yang sangat tinggi, itu diberi pendingin air. Pendingin air ini menyebabkan thermal resistance-nya turun, ya. Kalau thermal resistance turun, artinya kemampuan membuang panasnya semakin baik, dia daerah continuous operation-nya akan menjadi semakin luas.